Assalamualaikum, balik lagi dengan saya Dina. Nah, di bagian 2 ini saya akan membahas mengenai cita rasa KFC di berbagai negara, serta KFC itu bisa menjadi makanan favorit banyak orang, apalagi di Indonesia. Karena memang KFC ini kan cepat saji ya. Orang-orang kan pengennya tuh yang sat-set gitu, yang cepet. Ya udah beli KFC aja lah daripada masak ataupun yang lainnya. Selain itu di Indonesia memang KFC itu rasanya gurih, terus ada yang spicy juga karena memang banyak sekali warga Indonesia yang menyukai rasa gurih serta pedas. Nah, KFC ini bisa menyesuaikan menunya serta cita rasanya dengan rasa lokal di berbagai negara, menciptakan pengalaman kuliner yang unik serta menarik bagi pelanggan di seluruh dunia gitu. Adaptasi ini tuh mencerminkan mengenai keanekaragaman budaya kuliner, tetapi menunjukkan juga komitmen KFC untuk memenuhi selera lokal gitu. Jadi dengan menggabungkan resep ayam goreng KFC serta dengan bahan-bahan bumbu lokal, KFC ini tuh bisa menarik perhatian gitu, menarik banyak pelanggan di berbagai pasar yang ada di berbagai negara. Nah, misalnya itu di Nepal ya, di Nepal ini KFC memiliki rasa ayam goreng rasa peri-peri yang terkenal dengan kombinasi rasa pedas, manis, serta asam. Nah, rasa ini tuh sesuai dengan rasa lokal atau cita rasa lokal yang preferensi masyarakat Nepal miliki gitu. Jadi karena memang masyarakat Nepal ini memiliki preferensi rasa pedas, asam, dan manis. Nah, KFC ini tuh menciptakan ayam gorengnya berasa peri-peri agar sesuai dengan cita rasa atau preferensi lokal yang ada di sana begitu. Nah, sedangkan di India ini KFC menawarkan berbagai pilihan vegetarian gitu untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang tidak mengkonsumsi daging. Memang di India ini banyak sekali ya warganya yang tidak mengkonsumsi daging gitu. Dan inovasi KFC ini tuh berhasil gitu di India. Nah, menarik banyak pelanggan serta berbagai latar belakang dapat menjadikan dirinya sebagai salah satu pilihan utama dalam industri makanan cepat saji ini gitu. Terus ada juga di beberapa negara Asia Tenggara seperti Thailand serta Vietnam. Nah, di Thailand atau Vietnam ini KFC menawarkan variasi yang terinspirasi dari cita rasa lokal lagi gitu. Di Thailand itu bumbunya zap. Bumbu zap ini tuh bumbu pedas aromatik menjadi favorit kalangan pelanggan. Nah, di sana itu memiliki preferensi mengenai bumbu pedas serta aromatik. Jadi orang-orang Thailand ini menyukai makanan pedas berwarna merah ya, biasa kita lihat gitu bagaimana orang-orang Thailand mukbang, dan wanginya tuh bener-bener wangi banget itu. Nah, KFC punya gitu menunya ada di Thailand karena memang itu untuk menarik agar banyak pelanggan gitu, seperti itu gitu. Nah, sedangkan di Vietnam ya, di Vietnam itu KFC memiliki saus kepiting gitu. Memiliki saus kepiting yang kental serta pedas, serta memberikan sentuhan lokal yang menarik pada ayam gorengnya. Nah, variasi ini tuh sangat-sangat meningkatkan daya tarik ya, tetapi juga menciptakan pengalaman makan yang lebih relevan bagi konsumen setempat gitu. Nah, sedangkan di Jepang ini KFC ini memiliki menu yang bukan ayam tapi salmon goreng. KFC punya salmon goreng gitu, bukan cuma ayam. Yang kita tahu kan KFC itu ayam gitu kan. Nah, sedangkan di Jepang itu beda karena banyak sekali warga Jepang yang menyukai makanan laut sehingga KFC mengadopsi gitu adanya salmon goreng ini gitu. Sehingga itu menjadi daya tarik sendiri di Jepang gitu kan. Nah, ayam ini tuh
udah lumrah kalau di Indonesia, kalau di Jepang biasa aja. Nah, sedangkan di Malaysia itu hampir mirip ya rasa-rasanya tuh di Indonesia, karena memang kita tetanggaan. Nah, kalau di Malaysia ini tuh ayam KFC dibungkus kertas sebelum dimasak. Dibungkus kertas sebelum dimasak, gimana tuh ya? Nah, sebuah tradisi kuliner lokal yang sudah ada ternyata. Memang sudah ada sejak lama hal itu tuh. Dibungkus kertas sebelum dimasak. Belum kebayang sih gimana. Dengan terus berinovasi serta menyesuaikan dengan selera lokal. Dan KFC ini tuh tidak hanya mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar, tetapi juga dapat membangun hubungan yang lebih kuat di pelanggan berbagai negara dengan menu-menu khas di berbagai negaranya, sehingga KFC menjadi resto cepat saji terbesar gitu. Nah, sedangkan di Indonesia ini KFC memiliki ciri khas tersendiri dan menu secret. Ada di Indonesia itu KFC punya menu perkedel. Nah, karena di Indonesia kan banyak sekali orang yang suka perkedel ya. Suka perkedel, dan perkedel itu kan kentang, harusnya karbo, tapi di Indonesia itu dijadikan cemilan. Nah, dan selain itu KFC juga punya menu breakfast. Menu breakfastnya itu yaitu menu bubur ayam. Biasanya menu ini tuh hanya tersedia di pagi hari, sedangkan untuk siang hari itu biasanya nggak ada gitu. Nah, selain menu itu tuh KFC juga punya hot spicy crispy ya, crispy chicken dengan cita rasa rempah yang rempahnya itu lumayan terasa sekali gitu. Karena memang warga Indonesia kan sangat-sangat menyukai rempah-rempah serta gurih serta pedas ya. Kan di Indonesia tuh orang-orangnya micin semua gitu. Akhirnya KFC menciptakan hot crispy chicken gitu. Ayam goreng ini tuh temannya original sih memang. Dan terus KFC juga terus berinovasi, menciptakan menu-menu baru seperti es krim atau float. Nah, terus KFC juga ada beberapa kue pukis. Nah, ada kue pukis juga di KFC. Sepertinya kue pukis ini baru ya, sama float rasa klepon. Float rasa klepon juga sepertinya baru. Nah, dan di Indonesia ini penggunaan bahan baku menjadi fokus utama di Indonesia gitu. Nah, di CEO Food Indonesia ini, Fast Food Indonesia ini mengatakan pentingnya menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi serta peternak serta pemasok lokal. Nah, ini tuh untuk memastikan kesegaran serta kualitas produk, juga mendukung perekonomian lokal yang ada di Indonesia gitu. Bahan bakunya tuh kan banyak ya, daging segar, beras, sayuran, serta aneka saus yang diambil dari sumber-sumber terpercaya yang ada di Indonesia gitu. Dengan semua inovasi KFC ini bisa mempertahankan gitu, bisa mempertahankan KFC dari sejak 1900 sampai sekarang gitu kan. Lama banget kan KFC berdiri, sampai di berbagai negara juga ada gitu. Akan tetapi KFC juga mengalami kerugian. Kenapa KFC bisa mengalami kerugian? Nah, KFC ini belakangan ini ya, beberapa tahun ke belakang dia mengalami kerugian. Kenapa KFC bisa mengalami kerugian? Padahal kan dia merupakan perusahaan besar, brand besar, serta restonya tersebar di berbagai negara. Tapi dia bisa mengalami kerugian gitu. Ada apa dengan KFC? Nah, KFC ini mengalami kerugian yang sangat signifikan pada kuartal 3 tahun 2024. Kenapa? Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor ya. Nah, KFC itu mengalami kerugian mencapai 557,8 miliar. Angka yang sangat-sangat luar biasa memang. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 266,59% dibandingkan pada periode tahun
sebelumnya. Jadi KFC terus mengalami kerugian gitu ya. Kerugiannya meningkat, bukan keuntungan yang meningkat di belakangan ini memang. Nah, di mana kerugian tersebut tuh tercatat ada sekitar 152,41 miliar. Kerugian ini berdampak langsung pada penutupan 47 gerai. Nah, KFC ini menutup sebanyak 47 gerai serta pemutusan karyawan atau PHK sebanyak sekitar 2.000 orang. Angka yang sangat fantastis ya. Hal ini mesti sangat-sangat mengindikasikan gitu bahwa hal ini serius serta operasional perusahaannya memang sangat-sangat menurun sehingga ia menutup sebanyak 47 gerai serta PHK sebanyak 2.700-an orang gitu. Karena memang kerugiannya yang cukup pesat, mesti KFC ini mempertahankan beberapa gerainya di mungkin di kota-kota yang sangat ramai atau mobilitas masyarakatnya itu cepat. Nah, 47 gerai yang ditutup itu biasanya di kota-kota yang terpencil atau mobilitasnya yang sedikit, ataupun mungkin menurut KFC hal itu tuh kurang strategis atau laba yang didapatkan dari gerai tersebut tuh tidak terlalu banyak dibandingkan gerai-gerai lainnya yang ada di kota-kota besar yang bisa mendapatkan laba lebih banyak, walaupun istilahnya seperti satu resto di kota besar itu bisa menutup profit di 2 resto yang ada di kota kecil gitu. Nah, mungkin di bagian 2 ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita lanjut di bagian 3. Terima kasih.